Gue bener-bener gak percaya sampai sekarang ternyata Gladiator kedua itu disutradarai oleh kakek-kakek umur 90 tahunan. Yap, Ridley Scott adalah sutradara yang mensutradarai film yang pertama juga di Gladiator tahun 2000-an. Itu pun umurnya udah 55 tahun. Itu udah cukup berumur. Sekarang setelah 24 tahun gak ada kabar, Gladiator kedua akhirnya dirilis juga. Kreatornya masih sama dong. Dan tau gak, setelah kita nonton, ternyata dari segi cerita pengembangan karakter lebih baik daripada film yang pertama. Gladiator yang pertama itu kan fokus ke karakter Maximus yang diperankan oleh Russell Crowe, dan di sini gue juga agak lupa ingat, bahkan sebelum review ini gue lihat trailer doang gitu. Jadi secara cerita gue ya sekitar ada bayang-bayang lah, gue agak lupa gitu bagian ceritanya. Tapi yang gue ingat adalah dulu gue nyewa DVD gitu, DVD di tahun 2000-an gitu, gue nyewa DVD. Itu pun kayaknya bajakan ya zaman dulu gitu. Jadi gue nyewa, dan itu nggak yang bikin film ini jadi film favorit gue gitu. Oh iya udah keren, filmnya keren, tapi bukan yang film favorit gitu. Bukan yang gue harus ingat ini film terbaik gue, bukan gitu. Tapi di tahun 2024 ini bisa gue bilang setelah gue nonton film Gladiator 2 ini best popcorn movie di tahun 2024. Popcorn movie itu bukan film jelek ya, tapi film yang enjoy kita ikutin dari awal sampai akhir, karena kita benar-benar mengikuti perjalanan karakternya. Durasinya itu memang agak lama, 2 jam 28 menit, ya 2 jam setengah kayak gitu, tapi benar-benar nggak berasa. Buat teman-teman yang nggak tahu dengan Gladiator kedua ini ceritanya gimana sih, memang ceritanya itu masih nyambung banget dengan film yang pertama. Setelah kematian dari Maximus, ternyata di balik kematiannya tersebut ada anak yang sedang dilarikan. Ini adalah pemegang kekuasaan tahta yang terakhir. Jangan sampai nih anak ketemu sama kekuasaan nanti bakal dibunuh kan, karena nanti akan mengacaukan silsilah dinasti dari kerajaan dari Romawi itu. Nah akhirnya si anak ini diungsikan berganti nama. Yang tadinya nama aslinya adalah Lucius Venus dan sekarang berganti menjadi Hanno. Nah Hanno ini diperankan oleh Paul Mescal. Di awal film kita diperlihatkan bagaimana dia hidup di daratan Afrika, tiba-tiba diserang oleh pasukan Romawi. Kita juga langsung diperlihatkan sang jenderal pemimpin dari pasukan Romawi ini yang bernama Acacius yang diperankan oleh Pedro Pascal. Dari awal kita langsung melihat bagaimana perebutan kekuasaan dari bangsa Romawi merebut daratan dari Afrika ini, bug bibuk berantem gitu, langsung bikin kita langsung tegang. Kemudian alurnya agak sedikit berjalan lambat, memperlihatkan karakter Hanno ini diculik dan dijadikan budak sebagai sandra tahanan perang, di mana dia dibawa ke tanah Romawi. Di sana dia akan dijadikan budak. Nah, disinilah kita akan bertemu dengan karakter Macrinus yang diperankan oleh Denzel Washington, di mana dia adalah pemilih untuk petarung-petarung handal. Dia kan akan melihat tahanan perang yang punya body ataupun punya pertarungan gaya taruh yang tinggi. Di situ dia akan pilih dan akan beli dan menjadi gladiator. Akhirnya dia melihat potensi dari karakter Hanno ini. Gue beli yang ini katanya. Kemudian dia diambil. Berproses di sini Hanno melakukan pertarungan, menang, pertarungan lagi menang. Dia benar-benar menunjukkan skill pertarungannya. Akhirnya di sini Hanno membuktikan bahwa dirinya layak menjadi gladiator utama, dan akhirnya dia tampil di arena utama di Colosseum itu dan mendapatkan perhatian dari sang raja. Nah, ngomongin soal sang raja, ini beda banget dengan film pertama. Kalau film pertama kan Joaquin Phoenix sebagai raja yang sangar kayak gitu, tapi di film kedua ini justru dipimpin oleh dua boti gitu ya. Bener-bener kayak ngeselin banget nih raja-raja yang gak mampu kayak anak-anak ingusan menjadi raja. Dia adalah Geta dan juga Caracalla. Dua beradik ini memimpin dan haus perang. Dia ini suka pertumpahan darah, membuat jenderal dari Romawi itu Acacius tadi itu kesal dengan ini. Secara keseluruhan, lagi-lagi seperti yang gue bilang di awal, bahwa film ini dari segi penceritaan itu memang gue akui lebih baik daripada film pertama. Setidaknya lebih kaya daripada film pertamanya. Kalau film pertama berfokus ke karakter dari Maximus aja, tapi di sini karakter dari Lucius ini dibikin kayak bimbang, labil, bukan yang kayak jagoan-jagoan banget, dan tubuhnya pun gak yang kekar-kekar banget dibentuk kayak gitu. Gue salut kayak gitu karena memang dari kekelakuannya juga cukup labil, dari senyum-senyum yang kadang dia sangar, kadang enggak. Intinya dia polos lah gitu. Tapi memang di sini gue suka juga adalah ada intrik-intrik politik yang dibawa di film ini yang bikin ceritanya jadi kaya. Dengan durasi 2 jam 28 menit ini memang berasa enjoy banget ngikutinya. Mungkin bukan selera semua orang ya, karena ada beberapa cerita yang panjang banget dialognya, tapi karena gue tuh kayak langsung suka dengan development karakter dari si Hanno ini, membuat gue kayak nyaman banget untuk ngelihat perjalanan setiap karakternya. Untuk acting dari Paul Mescal secara keseluruhan gue cukup suka, tapi memang ada beberapa actingnya itu terlalu terlihat kayak agak kaku, tuh memang agak terlihat. Tapi secara keseluruhan ketika dia udah mulai ke action sequence-nya, fighting skill dan sebagainya yang dia lakukan, wah itu langsung hilang semua tuh kekurangan-kekurangan. Tapi ketika dia udah mulai berdialog,
berpidato itu kelihatan agak sedikit kaku. Kayaknya itu memang sengaja dibentuk deh, karena memang ini kan awal-awal debut dia sebagai pemimpin dari Romawi itu kan. Kemudian juga untuk karakter Pedro Pascal, meskipun nggak terlalu tampil memukau yang banyak banget di sini, tapi jadi memorable penampilannya, karena dia yang tadinya terkenal di awal jahat, ini bakal head to head nih sama si Hano, ternyata dia itu baik kayak gitu. Jadi bikin kita kayak suka dengan karakter ini. Nah, kemudian juga karakter-karakter lain juga cukup menarik, chemistry mereka juga cukup menarik. Tapi lagi-lagi setiap film yang ada karakter Denzel Washington-nya, tentu saja yang paling menonjol adalah si kakek satu ini. Bener-bener mencuri perhatian. Mending dari awal menurut gue jangan ambil si Denzel Washington deh, karena dia terlalu main karakter. Mau dibikin sejahat apapun nih karakter, asalkan memerankan Denzel Washington, kita jadi malah gagal fokus sama dia. Denzel Washington sebagai Macrinus di sini gila. Bener-bener kayak permainan politiknya, bagaimana misi-misi tersembunyinya, itu juga cukup dapet untuk karakternya di sini. Memang ada beberapa kekurangan-kekurangan, kayak ceritanya ada beberapa yang tiba-tiba loncat, tapi itu jadi hilang aja setelah kita menonton. Ketika dia udah mulai bertarung tuh kayak wah, jadi termaafkan semua gitu ya. Gue cukup suka di sini nggak menghilangkan kayak ciri khas dari Gladiator yang pertama, tapi lagi-lagi di sini gue merasa ada beberapa adegan yang disensor tuh kayak terlalu kelihatan gitu. Yang motong ini juga mungkin bagian dari produksi dari Universal ya, bukan dari LSF, tapi LSF memberikan gambaran ini jangan gitu. Menurut gua dengan rating udah R-rated gitu, 17 tahun ke atas, kepala-kepala terpenggal itu udah biasa banget gitu untuk kita lihat. Gua bukan kayak pembunuh ya, tapi memang film-film kayak gitu udah biasa banget untuk umur di 17 tahun ke atas gitu. Menurut gua nggak masalah, jangan di-cut kayak gitu terlalu kasar gitu. Jadi tapi memang minim, nggak sebanyak kayak Scorpion zaman dulu gitu ya, tiba-tiba di-cut gitu, tapi nggak. Di sini cukup bisa termaafkan, tapi adegan gore-nya itu benar-benar dapet. Lagi-lagi gue gak nyangka dengan kakek-kakek umur hampir 90 tahunan ini bikin film gore kayak gini, dan akhirnya bikin kita senang. Ini improve-nya banyak banget untuk di film kedua. Bukan film yang baru, ceritanya pun bukan sesuatu yang baru, ada banyak sekali yang menjiplak film yang pertama, tapi nggak masalah, kreatornya tetap orang yang sama dan film dia, kecuali ngejiplak film lain gitu, enggak. Di sini yang gue suka juga adalah visual effect CGI itu improve banget sih daripada film pertama. Wajar lah ya, memang di tahun 2000-an CGI dan juga budget nggak sebesar yang sekarang, apalagi di sini kayak adegan-adegan pertarungannya itu improve banget, kayak tiba-tiba gitu ya, ada di tengah arena Colosseum ini ada air laut gitu ya, dan pertarungannya di bawah itu ada ikan hiu, tiba-tiba siapa yang jatuh itu akan dimakan ikan hiu, itu kan lebih menantang. Kemudian juga di situ ada si monyet, itu monyet bukan sih? Nah monyet itu monyet gila itu kan cukup menarik gitu. Tapi elemen-elemen tantangan dari film pertama itu nggak hilang gitu aja, masih ada kayak harimau kan ada di Gladiator yang pertama kan, di sini masih ada tapi dikurung. Makam-makam dari petarung-petarung di film pertama itu tetap ada di sini, dan gue sukanya di sini tetap connect canon dengan film pertama. Tapi yang kurang di sini adalah Hans Zimmer nggak menggarap scoringnya di sini. Agak memang ada beberapa kekurangan di sini, kayak nggak ada ciri khas dari Hans Zimmer di sini. Visual effect, green screen-nya itu ada beberapa yang kelihatan banget gitu, tapi udah bukan masalah banget karena dari tone warnanya itu konsisten dari awal sampai akhir film, konsisten. Gue suka kan pengambilan gambarnya. Seharusnya ya kalau boleh ngasih kritik, jangan 2 jam 28 menit ya, mending 2 jam 10 menit atau gitu, lebih dipersingkat lagi sehingga ada beberapa adegan-adegan filler itu bisa dihilangkan, jadi bikin kita lebih puas lagi. Tapi seperti yang gue bilang di awal, ini adalah film popcorn movie terbaik di tahun 2024. Silakan kalian tonton, sebuah film blockbuster yang menarik banget buat teman-teman yang kangen dengan film-film dari nuansa Romawi, Yunani kuno, ala-ala kerajaan zaman dulu, perperangan yang ingat-ingat kalian nonton di DVD zaman dulu. Gue merekomendasikan kalian untuk nostalgia di bioskop untuk nonton film Gladiator kedua ini guys. So di review setelah menyaksikan Gladiator kedua ini, tanpa membandingkan dengan yang pertama, gue memberikan skor untuk Gladiator kedua ini ada di angka 75 dari 100. Nah, buat teman-teman juga yang nonton review ini tapi belum subscribe, tolong bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di review selanjutnya.